Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Newscom. Pemirsa, sebuah siaran televisi Damaskus, Suriah merekam momen kepanikan saat serangan udara Israel mengguncang ibu kota. Serangan yang terjadi di tengah siaran langsung itu disebut menewaskan sejumlah warga sipil. Informasi lainnya pemirsa, warga terus Israel menerobos perbatasan Golan ke Suriah untuk membantu sesama Rus di tengah kekerasan. Militer Israel merespons dengan gas air mata, sementara Netanyahu memperingatkan resiko tinggi di wilayah itu. Amerika Serikat dan 3 sekutunya di Eropa menetapkan batas waktu hingga akhir Agustus untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Jika tak tercapai, mereka akan memicu mekanisme snapback yang dapat mengembalikan sanksi PBB terhadap Teheran. Media Amerika Serikat melaporkan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat dan 3 sekutunya di Eropa telah menetapkan batas waktu akhir Agustus untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Menurut laporan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan para Menteri Luar Negeri Inggris, Perancis, dan Jerman menyepakati batas waktu tersebut melalui panggilan telepon pada hari Senin. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam batas waktu tersebut, ketiga negara Eropa tersebut berencana untuk memicu mekanisme snapback. Hal ini secara otomatis memberlakukan kembali semua sanksi Dewan Keamanan PBB yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan Iran tahun 2015, menurut laporan tersebut. Ketentuan snapback akan berakhir pada bulan Oktober dengan proses aktivasi memakan waktu 30 hari. Negara-negara Eropa dilaporkan bertujuan untuk menyelesaikan proses ini sebelum Rusia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Oktober, menurut laporan tersebut. Laporan tersebut menambahkan bahwa meskipun Amerika Serikat dan sekutu Eropa menganggap ancaman snapback sebagai alat tawar-menawar, Iran berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum untuk itu dan telah mengancam untuk menarik diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir sebagai tanggapan. Dalam misi rahasia pada Juni lalu, militer Israel atau IDF dilaporkan menyusup ke wilayah Suriah. Operasi tersebut dipimpin Letkol Y, Komandan Batalion ke-7012 dari Divisi Pasukan Cadangan IDF. Dalam sebuah misi rahasia, militer Israel atau IDF dilaporkan melakukan infiltrasi ke dalam wilayah Suriah pada Juni silam. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media Israel melaporkan dikutip Rabu 16 Juli 2025. Misi rahasia IDF itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel atau letkol dari Reserve Division alias Divisi Pasukan Cadangan, berinisial Y yang merupakan Komandan Batalion ke-7012 IDF. Letnan Kolonel di pasukan cadangan IDF tersebut menguraikan aksi mengobok-obok teritorial negara lain ini.
sebagai bagian dari misi rahasia untuk menangkap anggota pasukan Quds, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC QF. Sebagai catatan, Batalion ke-7012 IDF, bagian dari Brigade Cadangan Alexandroni, adalah bukan pasukan biasa. Pasukan Quds IRGC Iran terbesar di sekeliling Israel. Operasi tersebut dilakukan sekitar pukul 2:50 pada Senin dini hari. Ratusan tentara Israel beroperasi di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC QF dilaporkan sedang tertidur. Letnan Kolonel Y kepada Ynet menjelaskan, perluasan penempatan pasukan IDF di wilayah Suriah memainkan peran utama. Dalam memblokir tujuan Iran memainkan strategi proksinya. Israel meluncurkan kampanye nasional bertajuk Uang Mudah Biaya Besar untuk memperingatkan warganya agar tidak tergiur menjadi mata-mata bagi Iran. Kampanye ini muncul sebulan usai konflik 12 hari terkait program nuklir Teheran. Israel meluncurkan kampanye iklan nasional yang mendesak warganya untuk menolak godaan menjadi mata-mata bagi Iran Rabu 16 Juli 2025. Dalam kampanye itu, Israel memperingatkan bahwa konsekuensi yang dihadapi jauh lebih berat dibandingkan imbalan finansial yang ditawarkan. Kampanye yang bertajuk Uang Mudah Biaya Besar ini muncul hanya sebulan setelah konflik 12 hari. Antara Israel dan Iran terkait program nuklir Teheran dikutip dari Al Arabiya. Iklan ini akan disebarkan melalui radio, situs internet utama, dan berbagai platform media sosial. Kampanye ini dirancang oleh Badan Keamanan Israel atau Shin Bet bersama Direktorat Diplomasi Publik Nasional. Kampanye itu diunggah melalui video dalam durasi selama 20 detik yang menampilkan sekelompok keluarga. Sementara video lainnya memperlihatkan seorang pria yang sedang bersosialisasi dengan teman-temannya. Menurut Direktorat Diplomasi Publik Nasional, selama setahun terakhir, Shin Bet dan kepolisian Israel mengungkap lebih dari 25 kasus warga Israel yang diduga direkrut oleh Iran untuk kegiatan intelijen. Pada 16
Juli 2025, anggota Druze dari Golan dan utara Israel menyeberang ke Suriah saat terjadi bentrokan antara pasukan Suriah dan kelompok Druze bersenjata. Israel merespon dengan serangan udara dan memperketat perbatasan, memperpanjang ketegangan dengan Suriah. Pada Rabu 16 Juli 2025, sejumlah anggota komunitas Druze dari wilayah dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel dan desa-desa di utara Israel menyeberang ke Suriah. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya bentrokan antara pasukan pemerintah Suriah dan kelompok Druze bersenjata di wilayah selatan negara tersebut. Di sisi lain pagar perbatasan, anggota komunitas Druze Suriah berkumpul untuk menunjukkan dukungan sekaligus mendesak pemerintah Israel agar mengambil langkah melindungi mereka. Militer Israel melaporkan puluhan orang dari Suriah berupaya menyeberang ke wilayahnya. Serangan udara dilancarkan militer Israel pada hari yang sama ke kantor Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus, seiring dengan berlanjutnya bentrokan di kota Suwaida. Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah dan konvoi yang dianggapnya untuk mendukung kelompok Druze. Seiring dengan memanasnya konflik, pengamanan juga diperketat di sepanjang perbatasan Israel dengan Suriah. Konflik ini bermula dari aksi saling serang antara suku-suku Sunni Badui dan kelompok bersenjata Druze di provinsi selatan Suriah. Intervensi pasukan pemerintah untuk menenangkan situasi kemudian memicu bentrokan dengan kelompok Druze. Kelompok Druze merupakan cabang Ismailisme dari Islam Syiah yang muncul pada abad ke-10. Sekitar setengah dari 1 juta pengikut Druze tinggal di Suriah, dengan sisanya tersebar di Lebanon dan Israel, termasuk di dataran tinggi Golan yang direbut Israel sejak Perang 1967 dan 1981. Di Israel, komunitas Druze dikenal sebagai minoritas loyal dan banyak yang bergabung dengan IDF. Namun di Suriah, komunitas Druze terpecah dalam menyikapi rezim baru yang memimpin. Warga Druze di dataran tinggi Golan terlihat melakukan aksi solidaritas dengan pemimpin agama mengumandangkan seruan dukungan. Situasi yang memanas ini menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut antara Israel dan Suriah serta komunitas Druze di kawasan tersebut. Anggota komunitas Druze di Suriah dan Israel berkumpul di sepanjang pagar perbatasan di tengah bentrokan antara pasukan Suriah dan faksi-faksi Druze. Ratusan warga terlihat di sisi Suriah, sementara tentara Israel dikerahkan untuk mengendalikan area dan mencegah kemungkinan perlintasan. Anggota komunitas Druze di Suriah dan Israel berkumpul di sepanjang pagar perbatasan pada hari Rabu, sementara bentrokan antara pasukan pemerintah dan faksi-faksi Druze Suriah terus berlanjut. Ratusan komunitas Druze Suriah berkumpul di satu sisi pagar, meskipun belum jelas apakah mereka sedang berdemonstrasi atau mencoba melintasi perbatasan. Pasukan Israel terlihat di lokasi tersebut mencoba memblokir dan mengendalikan area tersebut.
Seiring bentrokan berkecamuk selama berhari-hari di kota Sweida, Suriah Selatan antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata Druze, Israel telah melancarkan serangan-serangan yang menargetkan pasukan dan konvoi pemerintah yang diklaimnya mendukung kelompok minoritas agama tersebut dan telah berjanji untuk meningkatkan keterlibatannya. Israel juga telah meningkatkan pasukannya di sepanjang perbatasannya dengan Suriah. Sementara itu, laporan serangan terhadap warga sipil terus bermunculan dan warga Druze beserta anggota keluarga di zona konflik mati-matian mencari informasi tentang nasib mereka di tengah pemadaman komunikasi. Pada hari Rabu sebelumnya, militer Israel melancarkan serangan udara langka di jantung kota Damaskus yang menghantam markas besar Kementerian Pertahanan Suriah. Di Israel, kaum Druze dipandang sebagai minoritas yang loyal dan sering bertugas di militer. Di Suriah, kaum Druze terpecah belah mengenai cara menghadapi para pemimpin baru negara itu. Beberapa di antaranya menganjurkan integrasi ke dalam sistem baru, sementara yang lain tetap curiga dan mendorong pembentukan wilayah otonomi Druze. Ribuan warga Palestina yang terusir dari Rafah menolak rencana Israel memindahkan mereka ke kota kemanusiaan di Gaza Selatan. Rencana ini menuai perdebatan di internal pemerintah Israel dan dikhawatirkan menyerupai kamp konsentrasi. Ribuan warga Palestina yang terlantar dari Rafah menolak rencana pemerintah Israel untuk memindahkan mereka ke sebuah kota kemanusiaan di Gaza. Mereka menyatakan keinginan untuk kembali ke Rafah dan membangun kembali rumah yang hancur akibat konflik yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Citra satelit terbaru memperlihatkan semakin luasnya kerusakan di wilayah tersebut dengan banyak bangunan yang rata dengan tanah. Rencana pemindahan ini memicu perdebatan di dalam pemerintahan Israel. Meskipun belum ada rencana teknis yang matang, para pengkritik menilai usulan tersebut berpotensi menciptakan kondisi seperti kamp konsentrasi, dan dianggap sebagai upaya pembersihan etnis. Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela rencana tersebut sebagai upaya melindungi warga sipil. Sekaligus melemahkan Hamas meski belum dipastikan sebagai kebijakan resmi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengusulkan agar sekitar 600.000 warga Palestina dipindahkan ke zona baru di Gaza Selatan, dekat perbatasan Mesir, yang akan dikelola oleh pasukan internasional dan bebas dari pengaruh Hamas. Namun, Netanyahu menilai rencana awal terlalu mahal dan rumit, sehingga memerintahkan penyusunan alternatif yang lebih sederhana dan cepat. Rencana ini diduga bertujuan meningkatkan tekanan pada Hamas selama pembicaraan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Sejak awal konflik pada Oktober 2023, lebih dari 2 juta penduduk Gaza hampir seluruhnya terdampak. «
dengan korban tewas mencapai lebih 58.000 orang menurut otoritas kesehatan Gaza. Hamas sendiri belum memberikan tanggapan atas rencana pemindahan ini. Sementara itu, ketegangan dan ketidakpastian di wilayah tersebut masih terus berlanjut, menyisakan tantangan besar bagi upaya perdamaian dan rekonstruksi. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Suriah dan menargetkan kawasan strategis di Damaskus, termasuk gedung Kementerian Pertahanan pada Rabu 16 Juli. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Suriah dan menargetkan kawasan strategis di Damaskus, termasuk gedung Kementerian Pertahanan pada Rabu 16 Juli. Kontributor Al Jazeera di Damaskus melaporkan adanya suara drone yang terus berputar di atas wilayah ibu kota sebelum serangan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya konflik antar suku antara kelompok Druze dan Arab Badui di wilayah Suwaida. Media lokal Suriah menyebut serangan drone juga menghantam area permukiman dan menyebabkan korban sipil. Kementerian Pertahanan Suriah merespons dengan meluncurkan tembakan ke arah drone yang memasuki wilayah udara Damaskus. Kondisi ini menandai eskalasi baru karena serangan Israel kini sudah menjangkau pusat pemerintahan Suriah. Militer Israel mengonfirmasi telah menyerang markas besar militer Suriah di Damaskus. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut serangan dilakukan untuk melindungi komunitas Druze di Suriah. Dalam pernyataan resmi, Israel menyatakan memiliki ikatan sejarah dan keluarga yang kuat dengan warga Druze, baik di Israel maupun Suriah. Sementara itu, pemerintah sementara Suriah mengerahkan pasukan tambahan ke Suwaida usai gencatan senjata antar suku kembali dilanggar oleh kelompok bersenjata. Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengecam serangan udara Israel di Damaskus, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Organisasi yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ini juga mendesak dunia internasional bertindak. Dewan Kerjasama Teluk GCC mengecam serangan udara Israel di Damaskus, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Sekjen GCC Jasem Muhammad Al-Budaili
menyebut serangan itu juga mengancam stabilitas regional dan melanggar hukum internasional. GCC menyatakan dukungannya terhadap integritas wilayah Suriah dan menganggap serangan berulang Israel sebagai bentuk eskalasi yang tidak bertanggung jawab. Organisasi yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab ini juga mendesak dunia internasional bertindak. Mereka mendorong penegakan hukum internasional dan perlindungan terhadap rakyat Suriah. Turki turut mengkritik serangan Israel di Damaskus, menyebutnya sebagai upaya sabotase terhadap perdamaian di Suriah. Kementerian Luar Negeri Turki menilai rakyat Suriah tengah memiliki peluang hidup damai dan terintegrasi kembali ke dunia internasional. Arab Saudi juga mengecam serangan Israel di wilayah Sweida, serta menyambut langkah Damaskus memulihkan keamanan di sana. Riyadh menyatakan dukungan terhadap stabilitas Suriah dan mendesak penghentian campur tangan asing. Pasukan Israel sebelumnya menyerang personel keamanan Suriah di Sweida setelah bentrokan berdarah antara warga Druze dan kelompok Badui bersenjata. Konflik mematikan kembali mengguncang kota Sweida, Suriah, dengan ratusan korban jiwa akibat bentrokan antara milisi Druze dan pasukan pemerintah. Di tengah kekacauan, Israel meluncurkan serangan udara ke Damaskus sebagai respons atas kekerasan terhadap komunitas Druze. Konvoi pasukan keamanan Suriah dan truk pengangkut tank terlihat bergerak di luar kota Sweida pada Rabu malam 16 Juli 2025. Puluhan orang tewas dalam kekerasan yang pecah sepanjang pekan ini di dalam dan sekitar Sweida, kota yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Konflik melibatkan milisi Druze melawan pasukan keamanan pemerintah serta anggota suku Badui. Diketahui pada Senin 14 Juli 2025, pasukan pemerintah Suriah dikerahkan ke wilayah Sweida untuk meredam bentrokan antara milisi Druze dan kelompok bersenjata Badui. Namun, kedatangan mereka justru memicu bentrokan dengan kelompok Druze bersenjata. Bentrok baru kembali pecah di kota tersebut, meskipun sebelumnya Kementerian Dalam Negeri Suriah dan seorang pemimpin Druze, Sheikh Youssef Jarboe, menyatakan telah dicapai kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Suriah melaporkan bahwa puluhan jenazah, baik dari kalangan pejuang maupun warga sipil, telah ditemukan di sebuah rumah sakit di kota tersebut. Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 169 orang telah tewas dalam kekerasan pekan ini, sementara sumber-sumber keamanan menyebutkan angka korban mencapai 300 jiwa.
Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Damaskus pada Rabu, 16 Juli 2025, menghancurkan sebagian gedung Kementerian Pertahanan dan menargetkan area di dekat Istana Kepresidenan. Israel menyatakan bahwa serangan itu merupakan balasan terhadap serangan pasukan pemerintah Suriah terhadap komunitas Druze di selatan Suriah dan mendesak pasukan pemerintah untuk mundur. Sedangkan Amerika Serikat menyatakan bahwa pertempuran diperkirakan akan segera berakhir. Sebuah siaran televisi di Damaskus, Suriah merekam momen kepanikan saat serangan udara Israel mengguncang ibu kota. Serangan yang terjadi di tengah siaran langsung itu disebut menewaskan sejumlah warga sipil. Puluhan warga Druze Israel menerobos pagar perbatasan Israel-Suriah di wilayah dataran tinggi Golan dan berjalan menuju wilayah Suriah pada Rabu 16 Juli. Setelah muncul seruan lokal untuk membantu komunitas Druze di Suriah menyusul meningkatnya kekerasan di negara tersebut. Reuters melaporkan bahwa mereka berhasil melewati penghalang dan gerbang perbatasan lalu bergabung dengan warga Druze Suriah di sisi Suriah. Militer Israel berjaga di perbatasan menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Beberapa titik kebakaran terlihat di area terbuka ketika puluhan orang berjalan ke arah Suriah. Sementara itu, puluhan warga Druze Israel lainnya terlihat berdiri di desa Majal Sham dekat perbatasan sambil mengibarkan bendera Druze dan meneriakkan yel-yel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 16 Juli juga menyampaikan imbauan kepada komunitas Druze di Israel agar tidak menyeberang ke Suriah. Ia mengatakan bahwa situasi di sana sangat berbahaya dan mereka bisa saja diculik atau dibunuh. Pasukan militer Israel Rabu 16 Juli menyerang area dekat Istana Kepresidenan Suriah di Damaskus. Mereka mengonfirmasi serangan tersebut menyasar markas besar tentara Suriah yang berada di dekat Istana Kepresidenan. Sebelumnya, Netanyahu mengatakan bahwa serangan Israel ke Suriah bertujuan menjaga wilayah barat daya Suriah, tetap menjadi zona demilitarisasi serta melindungi warga Druze yang tinggal di wilayah tersebut. Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara akhirnya buka suara usai serangan Israel yang menghantam pusat kota Damaskus. Dia mengatakan bahwa Suriah menolak segala bentuk perpecahan sepanjang sejarahnya dan akan mengatasi upaya Israel untuk memecah belah negara tersebut. الشعب السوري الأبي إننا اليوم ونحن نواجه هذا التحدي الجديد نعيش في قلب معركة تهدف إلى حماية وحدة بلادنا وكرامة شعبنا وصمود أمتنا إن الكيان الإسرائيلي الذي عودنا دائما على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد يسعى الآن مجددا. Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara akhirnya buka suara usai serangan Israel yang menghantam pusat kota Damaskus.
Dia mengatakan bahwa Suriah telah menolak segala bentuk perpecahan sepanjang sejarahnya yang panjang dan akan mengatasi upaya Israel untuk memecah belah negara tersebut menurut laporan. Al-Sahara mengatakan masyarakat Druze merupakan bagian penting dari struktur nasional di Suriah, serta ia mengatakan melindungi mereka merupakan prioritas utama bagi Suriah. Dia juga mengatakan bahwa para sesepuh Druze telah ditugaskan untuk memulihkan keamanan di wilayah selatan negara tersebut. Tempat bentrokan terjadi antara pejuang Badui dan Druze. Al-Sahara mengatakan bahwa Israel berusaha mengubah Suriah menjadi tanah konflik, dan hal itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Sebelumnya, Ahmed Al-Sahara mengatakan pada hari Kamis bahwa melindungi warga Druze dan hak-hak mereka adalah prioritas kami. Sementara Israel berjanji untuk menghancurkan pasukan pemerintah Suriah yang menyerang Druze di Suriah Selatan. Pasukan keamanan Suriah memeriksa kendaraan di pos pemeriksaan di kota Soledar. Pemerintah Suriah sebelumnya mengirim pasukan ke wilayah tersebut untuk meredakan konflik antara pejuang Druze dan kelompok bersenjata Badui. Pasukan keamanan Suriah memeriksa kendaraan di pos pemeriksaan di kota Soledar pada Rabu 16 Juli. Pemerintah Suriah sebelumnya mengirim pasukan ke wilayah tersebut sejak Senin untuk meredakan konflik antara pejuang Druze dan kelompok bersenjata Badui. Namun, kehadiran pasukan justru memicu bentrokan baru dengan milisi Druze setempat. Media lokal melaporkan bahwa kota Soledar dan desa sekitarnya diserang dengan artileri berat dan mortir pada Rabu pagi. Kementerian Pertahanan Suriah menuduh kelompok kriminal di Soledar sebagai pihak yang melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan. Sejumlah warga mengaku bahwa mereka terjebak di rumah tanpa aliran listrik akibat situasi yang memburuk. Sementara itu, media pemerintah dan saksi mata menyebutkan adanya serangan dari Israel yang menghantam wilayah Soledar pada hari yang sama. Serangan tersebut turut memperburuk ketegangan dan menggagalkan upaya penghentian pertempuran. Soledar, yang mayoritas penduduknya beragama Druze, telah memasuki hari keempat konflik dengan eskalasi kekerasan yang semakin meningkat.
Sebanyak 12 negara termasuk Indonesia dan Kolombia sepakat menerapkan larangan ekspor senjata dan bahan militer ke Israel dalam upaya menekan penghentian agresi militer di Palestina. Keputusan ini diambil dalam konferensi tingkat menteri di Bogota, Kolombia. Israel acting in this way being the model we had just discussed. We have a sober assurance was told that the ICC was not going to hold the leaders of Israel accountable. He answered the following. This stems from a form of amnesia and denial by former. Pada Rabu 16 Juli 2025, 12 negara sepakat mengambil langkah untuk menekan Israel agar menghentikan operasi militernya di wilayah Palestina. Kesepakatan ini mencakup larangan pengiriman senjata, amunisi, bahan bakar, serta peralatan militer ke Israel. Langkah tersebut disepakati dalam konferensi tingkat menteri di Bogota yang digagas oleh kelompok HAK. Negara-negara seperti Kolombia, Afrika Selatan, Bolivia, Kuba, Indonesia, Irak, Libya, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman, dan Saint Vincent and Grenadines turut bersuara. Mereka menandatangani dan berkomitmen menerapkan kebijakan tersebut sesuai aturan hukum nasional masing-masing. Mereka juga berencana menghalangi kapal yang dicurigai membawa persenjataan atau bahan militer ke Israel untuk berlabuh atau mendapat layanan di wilayah mereka. Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, menyatakan bahwa inisiatif ini menjadi langkah awal dan titik balik dalam upaya global menghentikan genosida di Palestina. Presiden Kolombia Gustavo Petro yang dikenal sebagai pengkritik tajam tindakan militer Israel menegaskan bahwa dukungan senjata dari Eropa dan Amerika Serikat harus dihentikan. Petro bahkan membandingkan aksi militer Israel dengan kekejaman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Tak hanya itu, ia juga memutus hubungan diplomatik serta menghentikan ekspor batu bara ke Israel. Israel mengancam akan memperluas serangan militernya ke wilayah selatan Suriah dengan dalih melindungi komunitas Druze di Sweida. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memperingatkan pasukan pro pemerintah Suriah agar segera mundur dari daerah tersebut. Israel mengisyaratkan akan meningkatkan serangan militernya terhadap pasukan pro pemerintah Suriah dengan dalih melindungi komunitas Druze di Provinsi Sweida. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menyampaikan bahwa aksi militer pada Selasa lalu merupakan respon atas keberadaan pasukan Suriah di wilayah selatan negara itu.
dari Sputnik, Rabu 16 Juli 2025, Katz menegaskan bahwa rezim Suriah diminta segera menarik diri dari Sweida. Ia memperingatkan, jika seruan itu diabaikan, militer Israel akan memperluas serangan dan terus menargetkan pasukan Suriah hingga mereka hengkang dari kawasan tersebut. Katz menyatakan, Israel berkomitmen menjaga komunitas Druze di Suriah dan akan menjalankan kebijakan demilitarisasi di wilayah itu. Ia menuduh rezim Suriah sebagai pihak yang membahayakan kelompok minoritas tersebut. Serangan terbaru ini menandai perubahan narasi Israel yang sebelumnya kerap menggunakan ancaman Iran sebagai pembenaran atas agresi militer di Suriah. Kini, alasan perlindungan terhadap kelompok etnis lokal digunakan untuk membenarkan aksi militer yang terus berlanjut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.